pada tempo dulu. Kutukan ini terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami tim Sukses. Alhamdulillah, syukurlah kami panjatkan puja dan puji kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak pada saudara semua yang masih mensupport kami, mendukung kami dan mendoakan kami. Alhamdulillah pada malam hari ini kami sudah sehat walafiat meskipun ya badan nggak terlalu fit, masih lemes dan alhamdulillah kami masih diberi keselamatan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya doanya untuk kami dan begitupun juga kami doakan panjenengan semua sehat selalu. Amin. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin. lancar rezekinya dan Amin. sukses dalam Amin. segala Amin. Jadi pada malam hari ini kami, khususnya saya dulu, alhamdulillah masih diberi keselamatan meskipun setelah kemarin saya melihat video saya percobaan saya dikubur itu ya sempat gagal karena memang benar-benar ngap dan nggak ada udara sama sekali. Bahkan saya juga sempat melihat videonya Mbak Gisik, mungkin jenengan lihat ya, mohon maaf mungkin kalau misalkan jenengan tidak berkenan soalnya memang Iya. itu sangat panas Pak. Iya, ini alhamdulillah sudah mendingan Mas, tapi melepuh semua ini. Iya. Masih melepuh semua karena kena batu kemarin. Iya. Malam-malam itu, Bos. Dan untuk kondisi Bang Ai sendiri, kemarin saya juga udah sempat lihat videonya, bahkan alhamdulillah beliau berhasil. Dan ada salah satu momen yang sempat direkam oleh beliau ketika beliau itu dikubur, dan itu saya lihat kamu kasih leontin Mbak. Iya Mas, itu saya Itu kasih inisiatifmu leontin. sendiri atau memang perintah dari Eyang Tua? Ya ini inisiatifku saya sendiri Mas. Saya kan kemarin itu kan pulang kan Mas. Nah, Karena kan saya teringat karena sudah diingatkan sama Eyang Due. iya, Bahasanya saya tuh harus mana pakai itu Mas. iya. Dan ini malam hari ini kami sudah bawa leontin semua, saya, Mbak Gisik, Akbar dan Mas Ai TV. Dan gimana, mungkin panjenengan bisa menjelaskan apa yang jenengan rasakan ketika jenengan dikubur hidup-hidup itu? Ya kurang lebihnya sama seperti yang saya merasakan engap gitu kan. Nah dari awal-awal itu ketika masuk Mas, jadi memang yang kita pijak itu seperti Mas bisa apa panas sekali Mas, tapi ya alhamdulillah gitu kan, masih saya masih dilindungi gitu saat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang semua juga atas doa teman-teman semua juga, Mas Gisik, Mas Yanto dan Mas Akbar dan juga eyang kami seperti itu. Dan pada di dalam saat dikubur itu saya tidak mengingat apapun, intinya yang terakhir saya ingat itu sebetulnya ketika dikubur itu, ketika disentuh kepala saya, ketika diambil topi kalau nggak salah itu. Nah setelah itu saya memejam mata, tiba-tiba pas tanah masuk itu semuanya sudah gelap Mas. Iya, gelap. Sudah gelap, napas saya sudah tersedak, tapi tiba-tiba kayak ada yang membawa gitu loh. Nah itu dia, kayak cahayanya itu kecil loh, pertamanya kecil, cuman lama-lama membesar, cuman nabrak ke muka itu. Nah terus saya tiba di satu tempat, saya di sana itu hanya beberapa menit. Di satu tempat itu kayak ada telaga Mas, ya kan, ada telaga, lalu ada dua wanita, yang dimana satu wanita ini yang saya yakin itu sebagai leluhur dari si Ucup, yang ketika dimandikan. Dan yang memandikan itu saya yakini juga adalah alat dari si iblis Lamia ini untuk merasuki atau seolah-olah apa ya, ngompori atau apa namanya Mas, Kayak membujuk ya? nah kayak membujuk seperti itu. Karena untuk membujuk langsung mungkin agak sulit seperti itu. Dan motif dari iblis Lamia itu membujuk itu, saya diperlihatkan lagi itu ada satu kayak kasunan. Nah dimana kasunan ini mempunyai pemimpin, yang dimana pemimpin tersebut itu yang memang memegang
sebuah satu tongkat, dan yang saya lihat itu memang ada mereka itu, beliau ini memegang sebuah benda suci yang memang berbentuk itu kotak. Ada ininya. Ada. Boleh nggak visualnya kita perlihatkan, mungkin biar pada tahu apa yang jenengan berhasil rekam waktu saat dikubur itu. Boleh. Nah, jadi seperti ini Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah kuat, ya Allah kuat. Ini kaki saya seperti terbakar. Nafas saya pun sesak. Apakah ini yang dimaksud leluhur dari wujud? Berarti seorang perempuan. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa mengganggu atau mencegah ritual ini. Kita hanya bisa melihat yang dilakukan leluhur wajib pada tempo dulu. Astagfirullahaladzim. Ini saya berada di mana lagi ini? Tadi saya melihat seperti ada seorang wanita yang saya yakini itu adalah leluhur dan awal mula kutukan ini terjadi. Subhanallah, saya mendengar jelas suara merdu dari beliau-beliau ini. Apakah terdengar di kamera handphone saya atau tidak? Ternyata beliau-beliau ini yang disebutkan
Sunan. Saya melihat ada satu benda yang dipegang oleh para kasunan ini. Sedikit banyaknya saya mulai mengerti asal usul dari kutukan ini tercipta. Saya merasakan seperti ada pengambil alihan kekuasaan. Dan saya merasakan aura yang sangat besar. Walaupun saya hanya bisa melihat, tapi saya bisa merasakan. Akan tetapi saya harus tetap fokus. Karena ini bukan dunia saya. Ini adalah Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Suatu karomah atau kehormatan saya bisa melihat beliau-beliau ini di kehidupan sebelumnya. Masya Allah, Subhanallah, terima kasih ya Allah. Kau telah membuktikan kebesaran-Mu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan yang paling depan sepertinya memang ketua dari beliau-beliau ini. Yang dipegang memang berbentuknya itu kotak. Dan seperti memang dibuka dan dibaca. Subhanallah. Dan saya mendengar lantunan yang sangat merdu. Subhanallah, astagfirullah. Ini mas. Ya. Jadi semua udah melihat nih. Itulah yang berhasil direkam Bang Ai ketika beliau dikubur hidup-hidup. Jadi memang itulah cara ataupun langkah yang memang harus kami lalui. Ya, ternyata itu berpengaruh waktu di masa lampau itu, dimana Bang Ai itu mengatakan di sana itu memang untuk napas itu susah, terus tanah yang diinjak itu panas Sekali mas. terus godaannya berat di sana. Makanya kami dikasih tahu oleh Syekh Ibrahim untuk kita tahu benda suci itu atau berbentuk kotak itu apa, kita harus masuk ke masa lampau. Dan masuknya itu dengan cara seperti ini, kita harus melewati 3 tahap ini. Dan alhamdulillah meskipun ada kegagalan tapi kami berhasil melihat masa lampau. Dan sekarang kita masih ada di alas ini, Petonggo. Nah ini kita mau cari si ujungnya. Insya Allah kita bebasin malam hari ini dari kutukannya itu. Iya, Mas. Ayo Pak, kita masuk. Masuk bekas lubang kemarin. Nah ini di sini. Jadi saya ketika masuk sih memang di sebelah sini.
lubangnya masih seperti ini ya. Cecak lama. Astagfirullahaladzim, kaget saya. Ada kayak dentuman. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Subhanallah. Nah, ini Mas. Subhanallah. Ini saya lihat beliau ini. Iya bang, tadi waktu saya lihat di video bareng-barengan, beliau ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo, jika jenengan ada yang ingin disampaikan kepada kami, monggo jenengan masuki raga-raga kami. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf. Kami ingin bertanya, apakah panjenengan semua ini yang ada di masa lampau? Tentu saja manusia. Perkenalkan, nama saya adalah Sunan Yakin. Terima kasih Sunan Yakin. Kami dari tim sukses, saya Mas Yanto, ini adik saya Akbar. Raga yang jenengan pakai ini Mas ITV, dan yang dipakai satunya lagi ini adalah Mbah Gisik. Terima kasih atas kedatangan panjenengan. Baiklah, saya sudah melihat semuanya. Melihat semuanya dari awal. Kegigihan kalian, ketulusan hati kalian, keikhlasan hati kalian untuk memasuki masa lalu. Dan yang harus kalian ketahui, saya melihat kalian sejak awal. Kalian memasuki alas ketunggu. Dan sebelum dari kalian, ada beberapa manusia yang memang mencoba untuk memasuki dunia masa lalu. Akan tetapi semuanya tewas. Nah, dan bahkan kami kemarin sempat mengalami kegagalan. Kan tetapi kami tetap yakin, bersiteguh. Dengan keyakinan kami, alhamdulillah kami bisa menembus masa lampau. Dan izin, bolehkah panjenengan menjelaskan apa arti dari semua yang sudah kami lewati? Bahkan kami bisa melihat secara jelas masa lampau yang sudah terjadi, dan dengan kaitannya dengan Bapak Ucup yang sampai saat ini beliau masih memiliki kutukan tersebut. Saya mengerti. Jadi, ketiga yang kau lihat, yaitu leluhur yang kau sebutkan, yang bernama Nyai Ningsih. Dia adalah leluhur yang pertama. Dan yang kau hadapi sekarang adalah Iblis Lamia. Betul. Dia sangat membenci para kasunan yang berada di kampung Kasunan itu. Dan Nyai Ningsih adalah sebagai alat untuk Iblis Lamia untuk melengsarkan atau mengambil alih kekuasaan para kasunan ketika zaman pada saat itu. Karena kesombongan dan keirian Iblis Lamia yang tidak ada yang mendengarkan, dan kekuatan kelima kasunan dengan Alkitab yang membuat Iblis Lamia menghasut Bok Lasmi sebagai perantara untuk membuat kutukan kepada Nyai Ningsih. Baik.
Saya mengerti. Dan mohon maaf, panjenengan tadi menyebutkan Alkitab yang panjenengan miliki. Apakah itu yang saya lihat di video yang sempat kami rekam itu yang jenengan bawa itu? Tolong pegang sebentar. Tongkat saya. Bagaimana anak muda? Apakah yang panjenengan sebutkan Alkitab itu yang panjenengan bawa itu? Benar sekali. Alkitab yang dipegang oleh kelima kasunan adalah satu-satunya kunci untuk meleburkan kutukan dari leluhur Nyai Ningsih yang bersemayam iblis Lamia. Iblis Lamia bisa kekal hidup hingga atau berkeliaran hingga zaman pada saat ini, yaitu zaman kalian. Berkat kutukan Nyai Ningsih kepada turun-temurun hingga saat ini. Maka dari itu, kelima Alkitab yang saya pegang dan kelima kasunan akan saya serahkan kepadamu agar kau bisa langsung memusnahkan iblis Lamia. Saya mengetahui bahwasanya iblis Lamia membuat peranakan yang sangat banyak di muka bumi ini yang tidak bisa dihentikan. Hanya satu yang bisa menghentikannya, yaitu Alkitab 5 kasunan. Alkitab 5 kasunan. Benar sekali. Berarti apa yang disampaikan oleh eyang kami yang bernama Syekh Ibrahim ataupun yang dikenal dengan Syekh Panji, sekarang saya sudah mengerti kenapa kami diharuskan memasuki masa lampau itu untuk mendapatkan 5 Alkitab kasunan yang panjenengan miliki ini. Benar. Tapi apakah panjenengan ini mempercayai kami bisa melakukan ataupun menghentikan dan memutuskan dan bahkan sekaligus meleburkan iblis Lamia? Bagaimana saya tidak percaya kepada kalian semua manusia? Saya sudah melihat semuanya. Dan saya memperhatikan semuanya. Kalian adalah manusia-manusia terpilih yang ditakdirkan untuk menyelesaikan apa yang iblis Lamia lakukan selama ini, selama ratusan tahun. Ketika engkau berhasil menghancurkan iblis Lamia, diibaratkan sebagai satu pohon. Ketika kau menghancurkan akar-akarnya, semua anak-anaknya pun akan musnah di muka bumi ini. Oh, berarti seluruh tumbal bayi yang selama ini sudah berhasil didapatkan oleh iblis Lamia ini, mereka akan ikut lebur? Tentu saja. Ketika memang induk, yaitu iblis Lamia sendiri, hancur, semua peranakan dari iblis Lamia tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Baik, terima kasih atas semua informasinya. Mungkin malam hari ini, jika panjenengan sudah memberikan 5 Alkitab kasunan itu kepada kami akan segera mungkin untuk mencari Pak Ucup, dan kami akan segera mungkin untuk membebaskan beliau dari kutukan itu dan meleburkan iblis Lamia itu. Terima kasih. Baiklah, temui saya di ujung hutan ini. Baik. Saya akan memberikan kelima Alkitab kasunan itu kepada kalian semua. Baik, matur sembah nuwun. Kami akan segera mungkin di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti jelasin ke Bang Ai sama Mbak Cisnya nanti. Ayo kita